anak muda dalam gambaran saya itu mereka itu kayak seperti spesies gitu yang tidak bisa diam, selalu bergerak, dinamis, punya ide-ide gila. Mereka orang-orang yang nggak bisa tenang, mereka selalu memikirkan sesuatu yang baru, dan mereka selalu orang-orang yang tidak puas karena mereka memiliki begitu banyak potensi, mereka memiliki begitu banyak impian, mereka memiliki begitu banyak seperti yang ada di dalam ini pengen mereka keluarkan semua. Nah, anak muda itu kayak gitu. Masa muda saya dulu ya diberi berbagai macam ya seperti anak-anak muda pada umumnya gitu. Saya mengenal ada pada saat itu saya mungkin masih SMP ya. Karena saya SMP saya mengenal Tuhan, dan pergaulan saya benar-benar pada saat itu tidak seperti anak SMP lazimnya, karena saya bergaul dengan anak-anak SMA dan mereka ada kenakalan remaja, mulai dari yang paling dasar merokok, terus kemudian perkelahian, terus ada seksualitas, free sex, ada juga mereka yang memakai pada saat itu heroin gitu ya, pornografi dan sebagainya. Ya, masa muda saya sempat diwarnai dengan hal-hal seperti itu, tapi untungnya atau puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan saya untuk mulai mengenal Tuhan pada saat saya SMP dan tidak sampai masuk lebih dalam dosa-dosa seperti itu. Saya bertobat pada saat itu diajak oleh opa saya ke gereja MDC, dan dalam satu kebaktian waktu itu Kak Yer berkhotbah, dan kemudian ada tantangan pertobatan, ada altar call yang diberikan dan diberitakan firman Tuhan pada saat itu. Kemudian dengan satu kesadaran saya maju ke depan dan didoakan, bahkan dibimbing oleh seorang pembimbing pada saat itu. Dan sejak saat itu saya mulai satu kehidupan yang baru, karena seperti firman Tuhan katakan bahwa kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Setelah beberapa bulan kemudian saya dibaptis air, dan setelah itu mengikuti pelajaran-pelajaran seperti dasar kekristenan dan kemudian hidup berjemaat. Dari situlah saya mulai bertumbuh sebagai seorang Kristen yang baru, sebagai anak Tuhan yang baru. Meskipun saya pada saat itu masih SMP, masih pelajar, tetapi karena perubahan hidup yang terjadi, maka saya pelan-pelan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Anak muda sekarang yang saya lihat itu jauh lebih dinamis ketimbang pada saat saya pada waktu saya pelajar dulu atau pada saat saya mengenal Tuhan pertama kali. Anak-anak muda sekarang jauh lebih dinamis, mereka memiliki ide-ide yang jauh lebih gila, lebih brilian, lebih kreatif ketimbang masa-masa yang lampau, masa-masa yang lalu, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Dan anak-anak muda zaman sekarang ini ada seorang penulis yang menyebut bahwa generasi ini adalah generasi digital. Artinya mereka ini generasi yang akrab dengan teknologi, mereka akrab dengan media, mereka akrab dengan informasi. Mereka sepertinya mengeksplor diri mereka seluas-luasnya, mereka mengeksplor diri mereka atau mereka mengembangkan diri mereka seluas-luasnya yang belum pernah saya temukan seperti masa-masa yang lalu, 10 atau 15 tahun yang lalu. Dan anak-anak muda sekarang kondisinya jauh lebih kompleks, jauh lebih sangat rumit ketimbang pada masa-masa saya waktu masih SMA ataupun pada saat saya masih SMP dulunya. Harapan saya bagi generasi muda sekarang ini adalah mungkin yang paling utama, temukan apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi tujuan hidup kalian sebagai anak-anak muda, karena itu yang paling penting. Ada seseorang yang pernah mengatakan ada dua keputusan penting di dalam kehidupan kita yang mesti kita ambil atau mesti kita putuskan, yaitu keputusan yang pertama adalah keputusan untuk lahir baru. Kita mengambil komitmen atau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kedua, keputusan dengan siapa kita menikah. Itu karena itu berkaitan dengan masa depan kita. Dan dua hal ini yang sepertinya kita harus pikirkan baik-baik. Kita harus ambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Harapan saya yang berikutnya adalah kalau anak-anak muda sudah menemukan panggilan dan tujuan di dalam kehidupan mereka, hidupi panggilan itu dan jangan pernah ragu-ragu.
Jangan pernah setengah-setengah di dalam hal itu. Ceburkan dirimu, karena kalau engkau menceburkan dirimu dengan dalam panggilan itu, dalam tujuan hidup yang sudah engkau temukan, maka kehidupanmu akan menjadi satu kehidupan maksimal dan itu akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dan harapan saya bahwa anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang bisa impacting all generation, bisa membawa pengaruh bagi generasi ini, bisa menjadi pengaruh, menjadi satu dampak yang positif, bukan cuman di lingkungan kita ataupun gereja kita, tetapi juga kota dan bangsa kita pada umumnya.